Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini masih meneruskan mengenai insiden Shibuya dari manga Jujutsu Kaisen. Sebelum masuk ke bagian pembahasan utama, saya akan merekap dulu kejadian dalam part 1 yang kemarin. Di akhir video kemarin, kita tahu kalau Gojo Satoru sudah berhasil menghabisi arwah kutukan bernama Hanami. Sedangkan Itadori akhirnya juga bakal beraksi di sini. Dia mulai menghadapi satu roh kutukan kuat berwujud belalang. Tapi uniknya belalang ini ternyata nggak begitu pintar. Kita langsung saja masuk ke detail pembahasannya ya. Yang pertama adalah tentang Itadori versus kutukan belalang. Pertarungan Itadori melawan kutukan belalang telah dimulai. Dari sudut pandang Itadori, struktur tubuh kutukan belalang ini terlihat begitu kuat. Baik rahang, tangan, dan kaki dari kutukan tersebut terlihat begitu keras. Belum lagi, belalang ini bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa manusia. Itadori merasa kalau kutukan satu ini pasti tergolong kutukan tingkat tinggi. Bentrok pun berlanjut. Belalang ini terus melancarkan serangan beruntun pada Itadori, tapi serangannya bisa dihindari dengan begitu baik. Itadori pun juga menganalisa kemampuan dari arwah kutukan satu ini. Belalang ini bisa menggigit dan punya 4 tangan, belum lagi serangannya benar-benar tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Tapi ada satu hal mencolok dari belalang ini. Dia nggak begitu pintar. Itadori berasumsi kalau dia ini nggak punya trik khusus dalam gaya bertarungnya. Pertarungan keduanya terus berlanjut. Ini adalah pertarungan 4 tangan melawan 2 tangan. Kedua orang ini terus menghujamkan serangan satu sama lain tanpa pernah berhenti. Dengan jumlah tangan yang lebih banyak, harusnya kutukan belalang ini bisa lebih unggul dalam pertarungan adu pukul. Tapi kenyataannya enggak. Malahan cuman belalang ini saja yang terus-terusan menerima pukulan dari Itadori. Arwah kutukan yang dilawan Itadori kali ini cukup terkejut dan bingung dengan apa yang dia alami. Dia lumayan menderita luka yang cukup serius, sampai-sampai darah keluar dari mulutnya. Tapi tak disangka-sangka darah yang ada di mulutnya dia semburkan ke arah Itadori. Secara refleks Yuji menghindar ke bawah. Dan yang terjadi berikutnya, secara tak terduga si belalang ini menyerang Itadori yang sedang menghindar dengan menggunakan perut belalangnya yang sudah mengeras dan ujungnya diubah menjadi tajam. Ini ternyata satu trik serangan yang sudah disiapkannya dengan begitu matang. Sayangnya nggak berhasil sih. Itadori malah bisa menghindar dan memukul perut belalang itu tadi sampai terputus. Selanjutnya Itadori tiba-tiba mengeluarkan aura kemarahan yang begitu mengerikan setelah dia sadar kalau belalang ini ternyata punya suatu trik dalam serangannya. Yuji bilang padanya kalau sebaiknya dia bersiap-siap. Si belalang pun menjadi terlihat pucat. Dan bisa kita pastikan di momen inilah si belalang bakal dihabisi. Setelah belalang ini kalah, satu paku pembuat tirai dihancurkan oleh Itadori. Dengan begini, salah satu lapis tirai yang berada di Shibuya telah berhasil dihancurkan. Pertarungan Shaman terkuat. Cerita kemudian berpindah ke tempat di mana penyihir Jujutsu terkuat bertarung. Arwah kutukan berkepala gunung api yang bernama Jogo kali ini hanya terlihat menjaga jarak dalam menghadapi Gojo Satoru. Dia hanya berlari dan melemparkan manusia-manusia ke arah Gojo secara acak. Baru kemudian dia melancarkan serangan pukulan pada Gojo. Kemudian setelah memukul dia lari dan menjaga jarak lagi. Ya itu wajar karena rencananya dari awal adalah menguras stamina Gojo Satoru, bukan mengalahkannya. Untuk Joso sendiri dia nggak begitu membantu dalam melawan Gojo ini. Semua serangan jarak jauh manipulasi darahnya nggak bisa menembus perisai milik Shaman terkuat satu ini. Bahkan Jogo juga sempat sebal karena merasa Joso gak banyak membantu dirinya. Gojo pun sebenarnya sadar dengan pergerakan lawannya yang selalu menjaga jarak ini.
Tapi itu juga nggak bisa dihindari, karena dia sendiri juga tahu kalau dia pun hanya bisa bertahan dan melakukan pertarungan jarak dekat, mengingat banyaknya manusia yang ada di sekelilingnya. Teknik kutukannya bisa berbahaya bagi manusia di sekitarnya kalau dia menggunakannya. Tapi yang merasa disudutkan di sini sebenarnya adalah Jogo. Dia terlihat sudah kepayahan dan begitu kelelahan. Belum lagi dia mulai panik karena Suguru Geto nggak segera muncul sesuai rencana yang sudah dibahas sebelumnya. Padahal arwah kutukan berkepala gunung api ini sudah mengulur waktu dan menguras stamina si Saman terkuat cukup lama. Tapi Suguru Geto tak kunjung datang juga. Sekumpulan manusia mutan. Ini sebutan untuk manusia yang dirubah oleh Mahito. Ceritanya sekarang berfokus ke keberadaan makhluk-makhluk ini. Alur cerita berpindah ke tempat Mei Mei dan Itadori yang sudah bertemu kembali setelah melakukan tugasnya masing-masing. Mei Mei pun memuji keberhasilan Itadori dalam mengalahkan satu arwah kutukan yang tergolong kuat. Kedua orang ini mengobrol sambil terus berlari menuju lantai B5F di mana Gojo Satoru sedang bertarung sendirian. Dalam perjalanan tim Mei Mei ini, mereka bertemu dengan satu manusia yang duduk termenung di lantai stasiun. Itadori pun segera bertanya padanya mengenai kejadian apa yang baru dia alami. Tiba-tiba orang yang duduk itu bermutasi menjadi suatu kutukan. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah ulah dari Mahito. Itadori kemudian sadar kalau Mahito sebelumnya berada di sini. Sebelum menjadi manusia mutan sepenuhnya, manusia yang tadi duduk termenung itu sempat bilang kalau dia ditinggalkan karena kereta yang mengangkut sekawanan manusia mutan ini gerbongnya sudah penuh. Itadori seketika langsung terkejut dan dia sadar kalau ini adalah suatu hal yang buruk. Ternyata semuanya berjalan sesuai rencana Geto dan kawan-kawannya. Kereta yang penuh dengan manusia mutan milik Mahito sedang mengarah ke tempat Gojo Satoru berada, yaitu di B5F. Kereta bencana Mahito. Kereta yang dipenuhi oleh manusia mutan buatan Mahito akhirnya sampai ke tempat di mana Gojo Satoru berada. Si arwah kutukan berkepala gunung api terlihat begitu senang karena tahu kalau akhirnya Suguru Geto datang untuk segera menjalankan rencana penyegelan Gojo Satoru menggunakan alam penjara. Saat kereta datang dan berhenti, sekelompok manusia yang masih selamat di B5F mulai terlihat panik dan ingin segera menaiki kereta yang baru datang tersebut. Mereka pikir bisa segera kabur dari tempat berbahaya tersebut dengan menaikinya. Padahal pada nyatanya saat kereta berhenti dan gerbong kereta mulai terbuka, terlihat dengan jelas bahwa yang ada dalam gerbong adalah sekumpulan manusia mutan buatan Mahito. Yang ada, manusia-manusia yang masih selamat ini malah diserang oleh makhluk-makhluk dari kereta tersebut. Bersamaan dengan hal ini, Mahito juga keluar dari kereta dan segera menemui Jogo. Di sini pula Mahito mendapatkan info mengenai Hanami yang sudah dihabisi oleh Gojo Satoru sebelumnya. Terheningnya Gojo Satoru. Momen dimana para manusia mutan mulai menghabisi manusia-manusia di B5F sempat membuat Gojo Satoru terdiam sejenak. Dia nggak habis pikir tentang apa sebenarnya rencana para arwah kutukan ini, karena menghabisi banyak manusia itu nggak ada untungnya buat mereka. Dalam kondisi seraya melamun seperti ini, Mahito menyerang Gojo dengan pukulannya. Tapi perisai Gojo masih aktif, jadi nggak bisa mengenainya. Tapi Mahito nggak berhenti begitu saja, dia tetap berusaha mendesaknya. Dan Mahito pun masih sempat bilang pada Gojo kalau ada satu hal yang menarik dari manusia, yaitu jumlah mereka yang begitu banyak. Seketika bersamaan dengan ucapan Mahito barusan, jatuhlah lautan manusia dari lantai atas. Gojo sempat terkejut di sini. Dia masih cukup kebingungan lagi. Mahito dan Joso kemudian terus menyerang Gojo dengan teknik kutukan mereka masing-masing. Mereka ini memang tidak membiarkan Gojo istirahat maupun berhenti sejenak untuk berpikir jernih.
Gojo Satoru tetap berusaha dipojokkan habis-habisan di sini. Kombinasi serangan Mahito dan Choso hanyalah pengalihan saja. Serangan yang sebenarnya datang dari Jogo yang menyerang dari langit-langit. Gojo masih bisa membaca serangan kejutan dari Jogo ini. Bahkan lengan Jogo terputus lagi di sini. Tapi kali ini Jogo sendirilah yang memutuskannya dengan sengaja. Kombinasi serangan tanpa henti dari sekumpulan arwah kutukan ini sebenarnya hanya untuk memaksa Gojo menggunakan teknik perluasan wilayahnya. Dan benar saja, dalam keheningannya yang begitu singkat, akhirnya Gojo memutuskan untuk menggunakan teknik perluasan wilayahnya. Kehampaan tanpa batas. Dalam waktu sekitar 0,2 detik, teknik perluasan wilayah milik Gojo ini dilepaskan. Semua yang ada dalam jangkauannya, baik itu Mahito plus kawan-kawannya, manusia mutan, dan para manusia biasa menjadi di bawah kendali mutlak milik Gojo Satoru. Mereka semua yang ada dalam kehampaan tanpa batas ini hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apapun. Dan disinilah saman terkuat satu ini menunjukkan kemampuan sejatinya. Hanya dalam waktu 299 detik setelah kehampaan tanpa batas ini diaktifkan, kurang lebih 1000 manusia mutan buatan Mahito telah selesai dihabisi olehnya. Tapi hal tak terduga kemudian terjadi dalam kondisi setelah Gojo menggunakan salah satu teknik terkuatnya. Saman terkuat satu ini jadi sedikit lengah. Tanpa sadar, tepat di samping ia berdiri ada kubus alam penjara yang sudah diaktifkan oleh si Geto palsu. Sampai sini dulu ya, berikutnya dilanjutkan lagi di part ketiga. Terima kasih banyak ya sudah menonton, cek juga video kami yang lain. Sampai jumpa lagi, bye bye.